Tolong, mereka di sana. Perintah dari atasan. Jangan tinggalkan satupun hidup. Cepat kejar. Roh utama. Mohon belas kasihan roh utama. Selamatkan istri dan anakku. Sebab dan akibat berputar dalam siklus. Segala sesuatu memiliki takdir. Harga untuk melawan takdir dan mengubah nasib. Apakah kamu sudah memikirkannya baik-baik? Aku, Shen, rela membayar harga apapun, hanya berharap istri dan anakku selamat. Begitu setia dan berbakti, sungguh langka di dunia ini. Tanaman hijau abadi ini dapat melindungi takdir istri dan anakmu. Sudah aman. Sudah aman. Sudah aman. Terima kasih, roh utama. Mulai saat ini, Keberuntungan keluarga Shen akan seumur hidup dengan lampu takdir. selama balai berdiri, orang akan hidup. Jika lampu padam, kalian akan binasa. Terima kasih atas kebaikan besar roh utama. Aku, Shen Xingzi, hari ini bersumpah di sini, klan Shen pasti akan merawat balai cahaya abadi dari generasi ke generasi. Bersumpah untuk menjaga lampu takdir sampai mati. Jika melanggar sumpah ini, dihukum oleh langit dan bumi. Ingatlah, di dalam lampu takdir menekan energi jahat dari 4 penjuru. Selama aku tertidur, lampu takdir tidak boleh meninggalkan balai cahaya abadi setengah langkah pun. Xingzi akan mengingatnya baik-baik. 100 tahun kemudian, kirimkan penerus keluarga Shen ke bawah takhtaku untuk menjadi pelayan. Untuk membayar hari ini, akibat melawan langit. Keluarga Shen dari generasi ke generasi pasti akan menepati janji. Yu Heng, ingatlah. Jagalah balai cahaya abadi. Adalah tugas keluarga Shen kami, misi setiap generasi. Roh utama di atas, lindungi kakek agar sehat dan kuat. Cepat pulih. Nenek. Kakek Shen hanya mengandalkan ini, napas terakhir untuk bertahan hidup. Mungkin ada keinginan yang belum terpenuhi. Nenek, keinginan kakek adalah untuk bertemu roh utama sekali lagi sebelum meninggal. Kakekmu sudah pikun, mana ada roh utama? Hanya khayalan saja. Takdir keluarga Shen akan terputus. Kamu bilang kakek itu kok belum mati juga? Mau nunggu sampai kapan ini? Menurutku kakek mungkin masih terpaut pada Tuhan roh itu jadi nggak mau mati-mati. Diam! Ibu, Tuhan roh apaan sih? Kayaknya itu cuma selingkuhan si kakek waktu muda di luar sana. Sampai mau mati masih ingat, bikin jijik aja. Cukup. Kakek sudah koma lama sekali, tapi belum siuman juga. Mungkin karena terbatas fasilitas medis, aku putuskan bawa kakek berobat ke luar negeri. Ide bagus tuh. Oh iya Bu, ada pengembang mau beli balai Changming yang terbengkalai di belakang rumah kita. Mending kita manfaatkan kesempatan ini, bongkar dan jual tanahnya, dapat untung lumayan. Iya juga ya, buat apa simpan balai tua itu, mending dijual. Jangan dibongkar. Nek, kakek bilang lampu kehidupan yang dipuja di balai itu adalah nyawa keluarga Shen. Hah, nyawa keluarga Shen sekarang yang duduk di sini. Selama ini aku yang mengurus keluarga Shen langkah demi langkah membawa Shen Group hingga bernilai miliaran. Tapi kamu bilang, nyawa keluarga Shen ada di lampu di balai tua itu. Bu, tenang dulu, Yu Heng masih belum paham ngapain ibu marahi dia. Dasar anak kurang ajar. Cepat minta maaf sama nenekmu. Nek, tapi kakek bilang Tuhan roh pernah bilang lampu kehidupan itu seumur dengan keluarga Shen, pasti akan. Udah, jangan lanjutin. Kamu nggak tahu kalau nenekmu sama Tuhan roh yang diingat kakekmu selama ratusan tahun itu selalu punya rasa benci. Sudah. Besok pagi semua ikut aku bongkar balai itu. Nek. Ayo mulai, yang bisa dipindah, dipindah, yang bisa dibongkar, dibongkar.
Ini kenapa nggak ada angin? Waktu terus berganti. Angin berembus, awan bergulung. 100 tahun telah berlalu, keluarga Shen telah melanggar janji. Aula Changming, bukannya sudah 100 tahun tidak dihuni? Kenapa di dalam aula ini ada seorang perempuan? Shen Xingzi, Shen Xingzi, sekarang aku tahu kenapa kau setiap tahun menyediakan makanan dan minuman enak untuk merawat aula tua ini. Ternyata kau menyembunyikan orang di dalamnya. Wah, bapak tua ini mainnya serius juga ya. Sudah sepuh begitu, ternyata memelihara selingkuhan muda seperti kamu. Sia-sia. Apa katamu? Kalian semua mulutnya penuh kata-kata busuk. Pernahkah kalian berpikir, setiap kata yang kalian ucapkan sedang menggerus berkah keturunan keluarga Shen? Ibu Feng, di mana Shen Xingzi? Suruh dia menemuiku. Nona, kakek sedang sakit parah di tempat tidur, sampai sekarang masih belum sadar. Mungkin tidak bisa menemuimu. Pada akhirnya itu adalah batas usia manusia biasa. Dasar pelacur kecil, kau makan dari keluarga Shenpu, pakai dari keluarga Shen. Berani-beraninya bersikap tinggi di depan ibuku. Kau pikir kau siapa? Aku adalah Tuan segala roh, yang memegang kendali lampu nasib, dapat mengatur usia hidup semua makhluk, memutuskan dan melanjutkan kehidupan. Benarkah kau adalah tuan roh yang disebut oleh kakek itu? Aku tidak peduli apa itu tuan roh. Pada dasarnya kau adalah selingkuhan yang dipelihara oleh keluargaku Shen. Ayah. Yu Heng, tuan roh yang disebut oleh kakekmu itu paling tidak sudah berusia 100 tahun. Gadis ini kelihatannya baru awal 20-an. Mana mungkin dia tuan roh? Cheongsam Brokatyun, Shen Xingzi sungguh mau bersusah payah untukmu ya. Pengawal, lepaskan pakaiannya untukku, buang dia keluar. Aku yang akan melakukannya. Aku akan menghajarnya habis-habisan, pelacur kecil ini. Serang! Hari ini aku pasti akan melepas pakaianmu. Kurang ajar. Kau berani menyakitiku dengan cara licik. Bahkan Shen Xingzi tidak berani bersikap kurang ajar padaku. Apalagi kalian generasi muda, berani-beraninya mengusikku. Kau, baju ini adalah milik keluarga Shen. Hari ini, mau tidak mau, kau harus melepaskannya. Nenek, Oh, bajuku. Dasar perempuan hina, berani melawanku. Perbuatan buruk akan berbalik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Omong kosong, kalau bukan karena kau mengambil kesempatan dan main curang, bajuku mana mungkin bisa robek sendiri. Nasihat baik sulit diterima oleh orang yang sudah ditakdirkan celaka. Kau, Kau adalah penerus keluarga Shen. Yu Heng tidak pantas mendapat gelar itu. Sebelum kakek pingsan, penerus belum ditetapkan. Begitu rupanya. Yu Heng, ingatlah. Menjaga Balai Changming adalah tugas setiap generasi keluarga Shen. Shen Xingzi, dia masih ingat janjinya padaku. Sudahlah. Bawa aku menemuinya. Sudah waktunya kepala keluarga Shen diganti. Kau menghina ibuku, kau cari mati ya? Ayah, nenek. Nona ini mungkin kenalan lama kakek. Ingin bertemu kakek. Hanya untuk mengenang hubungan di masa lalu. Tidak perlu membuat keadaan menjadi seribet ini. Kalau tersebar, reputasi keluarga Shen akan tercoreng. demi reputasi keluarga Shen, hari ini aku tidak akan berurusan lagi denganmu. Tapi mulai hari ini, jika aku mendengar setengah kata pun yang merugikan keluarga Shen, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Dengar, ibuku baik hati membiarkanmu pergi. Cepat pergi dari sini. Jika Nona ingin bertemu kakek, ikutilah aku. Semua orang mulai bekerja, bongkar balai tua ini. Kalian mau membongkar balai ini? Jangan makin lama makin berani. Urusan keluarga Sayan, bukan urusan orang ketiga untuk ikut campur. Keberuntungan keluarga Shen bergantung pada lampu kehidupan ini. Selama aula ini berdiri, keluarga ini hidup. Lampu padam, keluarga punah.
Meski begitu kau tetap mau merobohkan aula ini. Omong kosong, keluarga Shen bisa sesukses ini berkat kemampuan Feng Ru sendiri. Apa hubungannya dengan lampu di aula tua ini? Lanjutkan. Kau cuma ngomong-omong gila untuk menakut-nakuti orang. Kau cuma takut kalau aula ini dirobohkan, kau nggak ada tempat tinggal ya. Aku kasih tahu, meski aula ini nggak dirobohkan, tempat ini juga nggak bakal nerima kamu. Dasar jalang tinggal di sini. Banyak omong. Ayah. Ayah, kau baik-baik saja? Sudah kukatakan jangan kebanyakan makan asinan. Kau nggak pernah dengar. Nenek, tanaman hijau abadi ini tumbuhnya cukup bagus, mau disimpan. Tanaman hijau abadi ini bisa melindungi nyawa istri dan anakmu. Kalau disimpan cuma bikin susah, hancurkan saja. Tanaman hijau abadi milik keluarga Feng ini melambangkan kecantikan dan vitalitasmu. Kalau kau menghancurkannya, kecantikanmu tak akan abadi lagi. Bebas dari penyakit dan musibah. Aku kasih tahu, dasar jalang, ibuku punya cara sendiri untuk merawat kecantikan. Tubuhnya sehat karena dirawat dengan hati-hati setiap hari. Gak ada hubungannya dengan pohon tua ini. Nggak ada hubungannya. Nenek, Ibu, nggak apa-apa. Mungkin karena hujan deras tadi malam, lututku kena angin, jadi agak sakit. Nanti dihangatkan di rumah pasti baikan. Anak melukai tubuh ibu, karma yang pantas. Laki-laki kiri, perempuan kanan. Jangan-jangan yang hampir mati itu melambangkan kakek? Masih bengong apa? Hancurkan pohon tua itu. Jangan! Hancurkan. Bencana yang dicari sendiri tak bisa diselamatkan. Nenek. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. sudah tahu. Omongmu, si jalang kecil ini nggak bisa dipercaya. Sebuah pot tanaman jelek. Bisa mewakili kecantikan dan vitalitas ibuku, berkat. Pohon baru saja dicabut dari tanah, akar dan energinya belum benar-benar putus. Tentu saja tidak akan langsung layu. Kalau kalian tidak percaya, tunggu saja waktu sebatang dupa. Nona Feng akan berubah sepenuhnya. Wajahnya menjadi layu dan kering. Kamu! Yu Heng, cepat usir dia keluar, agar nenekmu tidak marah. Nenek, perapian dupa ini terlalu berat, nggak bisa dipindahkan. Kalau nggak bisa dipindahkan, hancurkan saja. Jangan buang-buang waktu. Nona, perapian dupa ini ada maknanya. Perapian dupa mengumpulkan energi kekayaan dari 8 penjuru, terhubung dengan keberuntungan finansial keluarga Shen. Perapian terbalik, jalan rezeki terputus. Energi kekayaan marga Shen akan buyar. Diam. Dasar jalang. Berani lagi kau bicara, aku nggak akan membiarkanmu. Bicara. Direktur Feng, ada masalah besar. Ada yang melaporkan secara real name. Material proyek kita. Menggunakan yang jelek untuk menggantikan Beberapa yang investor bagus. inti sudah mengumumkan penarikan dana. Bank juga sudah mengirim surat, akan menarik dana darurat. Rantai keuangan perusahaan segera akan putus. Ibu. Kesehatan yang penting, Ibu. Bu, kesehatan itu yang utama, Bu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kebetulan banget. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini pasti cuma kebetulan. Silakan duduk dulu dan istirahat. Karma Feng pasti ada balasannya. Sudah begini keadaannya. Kau masih mau nekat sendiri bersikeras merobohkan kuil ini? Kebangkrutan Shen Group cuma karena perusahaan salah memilih orang yang menyebabkan ini. Omong kosongmu itu cuma kebetulan saja kena sasaran. Kau pikir aku percaya? Menurutku, ini semua gara-gara kuil jelek ini feng shui-nya buruk, baru membuat keluarga Shen kami jadi begini. Diam saja ngapain? Ayo robohkan. Semua orang jadi tenang. Bandel sekali. Selama kuil ini masih berdiri, kami masih ada. Jika lampunya padam, klan kami punah.
Jika Nona benar-benar adalah Tuan Roh, harap Nona ingat hubungan baik dengan kakek dulu. Tolong selamatkan mereka. Shen Yuheng, kau sebagai cucu tertua keluarga Shen, berlutut di depan wanita simpanan, tidak pantas, cepat bangun. Yu Heng tidak meminta keluarga Shen kembali makmur seperti dulu. Yu Heng hanya berharap semua anggota keluarga Shen selamat. Jika Nona bersedia menolong, Yu Heng bersedia seumur hidup melayani di sisi Nona untuk membalas budi besar Nona. Memang ada sedikit bayangan Shen Xingzi. Sudahlah. Suruh Shen Xingzi sendiri yang datang membujuk. Suruh Shen Xingzi sendiri yang datang membujuk. Tuan Roh. Tuan Ling, akhirnya kau sadar. Bapak Shen. Kau sudah bangun. Yang lain di mana? Nyonya tua membawa yang lain untuk membongkar. Mereka pergi membongkar Changming Dian. Apa? Aduh, hari ini benar-benar aneh. Dulu meski kena angin, tak pernah sesakit ini. Mungkin ada penyebab lain. Nanti pulang, kita panggil dokter untuk memeriksa Anda dengan baik. Keluarga Feng, jika kau tidak segera menolong tanaman hias abadi ini, benar-benar akan terlambat. Pohon ini tidak mati, kau tidak akan berhenti ya? Ibu, ayah cepat berhenti menginjak. Nenek sedang kesakitan. Kulihat kau sama seperti kakekmu, dibutakan oleh si rubah ini. Dasar jalang, aku peringatkan kau. Kalau masih bicara ngawur, aku tendang kau. Nyonya tua, papan nama ini sudah dibongkar. Bagaimana rencana Anda? Changming Dian. 3 kata ini. Shen Xingzi mengucapkannya seumur hidup. Aku membencinya seumur hidup. Fenger, ambilkan kapak untukku hari ini. Aku akan membelahnya sendiri. Aku yang akan menghancurkannya sendiri. Siap. Bolehkah aku bertanya, Tuan? Takdir sudah ditentukan oleh langit. Aku tidak seharusnya turun tangan lagi. Untuk ibu, kapak. Jangan nenek, keluarga Shen sudah tidak tahan lagi. Begitu percayanya pada omongan wanita itu, menganggap naik turunnya keluarga Shen berhubungan dengan aula tua ini? Nenek sudah bersusah payah untuk keluarga Shen. Keluarga Shen bisa seperti sekarang ini juga berkat nenek. Tapi berbagai kejadian sebelumnya justru membuktikan ucapan Tuan. Aula tetap, orang hidup, lampu padam, keluarga punah. Nenek, cobalah percaya sekali ini. Usiaku sudah setua ini, tidak perlu anak muda sepertimu mengajari aku. Minggir. Bocah nakal. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Yang memberi adalah sebab. Yang menerima adalah akibat. Setelah kapakmu menghantam ini, kamu dan keluarga Shen tidak akan punya jalan mundur lagi. Berhenti, berhenti. Ayah. Kakek. Ampunilah hamba Tuan. Xingzi datang terlambat. Ampunilah penguasa roh. Xingzi datang terlambat. Shen Xingzi. Hal pertama yang kamu lakukan setelah bangun adalah berlari dan bersujud pada kekasihmu. Di matamu, apakah aku masih dianggap istrimu? Diam. Feng Ru. 100 tahun yang lalu, kebaikan besar penguasa roh menyelamatkanmu dan Feng Er dan meninggalkan lampu kehidupan, melindungi keluarga Shen selama 100 tahun. Omong kosong penguasa roh. Itu hanyalah alasanmu untuk ketidaksetiaanmu. Hidup dan mati ada takdirnya. Bagaimana mungkin orang lain menguasai hidup dan mati? Shen Xingzi, keturunan keluarga Shen, sekarang berniat merobohkan kuil dan menghancurkan lampu.
melanggar janjimu dulu. Tenanglah, penguasa roh. Semua dosa akan kutanggung sendiri oleh Xingzi. Xingzi memohon pada penguasa roh, ampunilah semua orang keluarga Shen. Siapa yang menabur benih? Maka dialah yang harus menuai hasilnya. Shen Xingzi, kamu tidak bisa membantunya. Ayah. Shen Xingzi, kamu brengsek. Aku menjaga bisnis keluarga Shen untukmu. Bersusah payah mengelolanya, tapi akhirnya malah dituduh sebagai penjahat olehmu. Apakah kamu pantas terhadapku? Nenek, jangan banyak bicara. Mengapa aku harus sedikit bicara? Aku sudah menahan puluhan tahun. Hari ini, aku akan mengatakan semua yang perlu dan tidak perlu dikatakan. Shen Xingzi, kau mati-matian menghalangiku merobohkan kuil ini. Bukankah karena kau takut sarang mesum si jalang kecilmu ini hancur? Tak perlu membuat-buat banyak kebohongan untuk menipu orang. Fengru, jangan terus membabi buta. Wahahaha, membabi buta? Baik, hari ini aku akan tunjukkan pada semua orang keluarga Shen bisa sesukses ini. Sebenarnya karena aku atau karena kuil tua sialan ini. Jangan. 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 Tidak. Kakek. Dewa Roh Agung, Xingzi mohon padamu, selamatkan istri dan anakku. Dewa Roh, nenek hanya sedang emosi, bukan orang yang sangat jahat. Mohon ampunanmu. Sudah terlambat. Ibu, Ada apa kamu? rambut dan wajahmu. Kenapa bisa begini? Rambutku, tanganku, Bencana tak berakar. Sebab akibat telah terbentuk. kamu yang mengutukku. Kamu si jalang ini yang mengutukku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Jangan. Ibu, Ibu, Dia benar-benar adalah Tuan Roh. Mampu mengubah matahari, bulan, dan bintang-bintang. ibu saya sudah tidak bernapas. Hukum sebab akibat berlanjut hal ini telah selesai. Kamu yang membunuh ibu saya, kamu, wanita iblis, aku akan memukulmu sampai mati. Diam. Ini adalah hukuman dari langit untuk ibumu. Kamu di sini mengoceh tanpa arti. Apakah kamu ingin keluarga Shen ikut mati bersamanya? Anak durhaka ini tidak sopan. Mohon Tuan Roh mengampuni dosanya Nyonya Feng. Dia sendiri yang mencari celaka. Tidak bisa diselamatkan, keluarga Shen menerima hukuman. Shen Xingzi, kamu masih berhutang janji padaku. Murid tidak berani melupakan. Mulai hari ini Yu Heng akan melayani di samping Anda. Ayah jenazah ibu saya belum dingin. Kamu justru memberikan cucu tertua kepada wanita hina ini. Wanita hina sebagai budak kamu. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku, Shen Xingzi, akan menganggap tidak punya anak seperti kamu. Masih berdiri untuk apa? Pulang dan urus pemakaman ibumu. Semua pulang. Yu Heng bersyukur atas kebaikan besar Lingzu, bersedia memenuhi janji 100 tahun, melayani Lingzu seumur hidup, benar-benar setia. Perjanjian selesai, bangunlah. Katakanlah, saat tidak sadarkan diri, menggantung nyawa untuk bertemu denganku. Ada urusan apa? Jika hanya untuk menepati janji, tidak perlu. Lingzu pernah berpesan, di dalam Mingdeng ada 4 senjata jahat yang ditekan. Tidak boleh meninggalkan Changming Hall setengah langkah pun. Perbuatanku telah mengkhianati kepercayaan. Aku merasa malu. Apa maksudnya? 3 tahun yang lalu, 3 keluarga besar datang meminjam Mingdeng. Bukan karena aku Shen egois. 3 tahun yang lalu, tidak meminjamkan Mingdeng. Lingzu pernah memerintahkan. Sebelum dia bangun, Mingdeng ini sama sekali tidak boleh meninggalkan Changming Hall. Tapi siapa sangka, aku baru menolak mereka seminggu.
Lalu ada orang berkostum hitam menyusup ke Changming Hall, ingin merebut Ming Deng. Keluarga Shen berusaha mati-matian melindungi Ming Deng. Tapi 4 senjata jahat yang ditekan oleh Ming Deng justru hilang dalam kekacauan. 4 senjata jahat memasuki dunia. Pasti akan menyebabkan penderitaan rakyat. Kami keluarga Shen selalu mencari diam-diam, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Perbuatanku bersalah. Mohon Ling Zhu menghukumku. Wang Changshen, Du Wuchen, Chen Daoyuan, cepat datang ke keluarga Shen untuk menemuiku. Kalian berdua, anak muda, ingat baik-baik kata-kataku. 4 keluarga besar di kota kita, Ling Cheng, bisa mencapai posisi seperti sekarang ini, semata-mata berkat belas kasih sang penguasa roh. Sudah tahu. Omongan kalian ini sudah membuat kupingku kapalan mendengarnya. Sang penguasa roh yang disebut-sebut itu, bukankah cuma legenda belaka? Sekarang kan zamannya teknologi. Kakek-kakek, bicaralah yang ilmiah dong. Dasar anak kurang ajar. Wang Changsheng, Du Wuchen, Chen Daoyuan segera datang menemui aku di keluarga Shen. Sang penguasa roh. Sang penguasa roh sudah kembali. Yichi, cepat siapkan mobil ke Balai Changming. Sang penguasa roh memanggil. Jangan sampai ada kesalahan. Aduh. Kamu ini orang tua. Tata kerama tuan dan tamu tidak tahukah? Kamu sendiri si tua bangka. Hehehe, lari cepat pun tidak ada gunanya. 100 tahun yang lalu, sang penguasa roh dulunya mendukung keluargaku, keluarga Du, terlebih dahulu. 100 tahun kemudian pun, bukan giliranmu yang pertama. Hei, kamu, berhenti. Hei, bodoh. Kakek Chen menyuruhmu menyiapkan mobil. Kalau tidak segera pergi, awas kamu dipukul. Sudah tahu si merak jantan. Du Wuchen, Chen Daoyuan menghadap sang penguasa roh. Astaga, aku kira sang penguasa roh yang dikatakan kakek adalah seorang tua berusia ratusan tahun. Tak disangka ternyata seorang bidadari. Belakangan ini, dunia medis kecantikan merilis teknologi baru. Anak kurang ajar, berlutut. Du Yangping dari keluarga Du menghadap sang penguasa roh. Chen Yichi dari keluarga Chen menghadap sang penguasa roh. Sudah cukup? Bangunlah. Terima kasih sang penguasa roh. Kenapa hanya 2 keluarga kalian? Di mana keluarga Wang? Hamba melapor, sang penguasa roh, keluarga Wang baru saja mengalami duka. Mungkin karena itulah mereka terlambat. Duka baru? Ya, aneh juga. Keluarga Wang selama 3 tahun ini seperti kerasukan. Kecuali garis keturunan Wang Han ini, cabang keluarga lainnya ada yang sakit, ada yang meninggal. Hampir punah. Keduanya tidak membawa aura senjata jahat. Sepertinya bukan mereka. Ini adalah Gunsuo, senjata jahat dari selatan. Gelang tanganmu ini dari mana asalnya? Ini diberikan oleh Wang Jinchen dari keluarga Wang. Katanya sudah diberkati. Kakak suka boleh ambil. Yu Heng, siapkan mobil kita ke keluarga Wang. Ke keluarga Wang. Ya. Apa masih bengong? Cepat ikut, tunjukkan yang terbaik. Lindungi Tuan Roh, bawa kejayaan untuk keluarga Chen. Dengar. Lindungi Tuan Roh. Keluarga kita bisa dapat perhatian Tuan Roh lagi atau tidak? Semuanya tergantung padamu. Segitunya, kakek. Tenang saja, kakek. Apa maksudmu segitunya? Cepat pergi sana. Aduh, kamu jalan di depannya. Lari sana. Kakinya lebih pendek darimu. Anak bandel ini. Dasar anak boros. Wang Han, kau mencuri artefak jahat, membunuh saudara dan ayah di klan dengan kejam, mengingkari kemanusiaan sedemikian rupa, melawan jalan langit. Tidakkah kau takut mendapat balasan saat Tuan Roh kembali? Balasan? Tuan Roh? Ayahku tercinta, kalau orang itu benar-benar ada, bukankah seharusnya sudah datang? Tapi lihatlah aku, masih baik-baik saja. Wahahaha. Si tua bangka, aku peringatkan kau sekali lagi, namaku adalah Go Hun Suo. Jika kau berani memanggilku artefak jahat lagi, aku akan membuat matimu 10 kali, 100 kali lebih buruk dari mereka. Cih, kau hanyalah artefak jahat yang ditindas oleh Tuan Roh dengan lentera nyawa. Kau cari mati. Tunggu, korban 100 orang yang kujanjikan untukmu, sudah kupenuhi. Jangan lupa janjimu padaku. Tenang saja, kami roh artefak paling menghargai semangat kontrak. Mulai hari ini, kau akan hidup abadi.
selamanya memegang keluarga Wang. Kakek. Ayah, cepat hentikan. Ayah, cepat hentikan. Ayah, jangan terus-terusan salah. Darah anggota keluarga Wang bukan alat untuk memuaskan nafsu pribadimu. Aku janji tidak akan melukai anak ini. Kamu sendiri yang putuskan. Cincin. Minggir. Tidak, ayah, sadarlah. Keluarga Wang di tanganmu, tampaknya makmur di luar, tapi sebenarnya sudah jadi neraka dunia. Wang Cincin, kamu anakku. Harusnya kamu paham segala yang kulakukan untuk keluarga Wang. Aku memimpin keluarga Wang 3 tahun. Nilainya langsung naik 10 kali lipat. Asal aku bisa hidup abadi, selamanya memimpin Wang, keluarga Wang akan terus makmur. Jinchen, ayahmu sudah dibutakan nafsu hilang nurani. Anggota keluarga yang menentangnya semua sudah mati. Cepat pergi, jangan tinggal di sini. Tidak, kakek. Jinchen, kakek sudah tua, tidak berguna lagi. Pulanglah, jangan sampai karena orang tua seperti aku ini membuatmu celaka. Ayah, Jinchen mohon padamu, mari kita kembalikan roh jahat itu ke Balai Changming. Kita minta maaf pada Tuan Roh, boleh tidak? Bodoh, Tuan Roh apa? Lampu pengendali nasib apa? Mengatur hidup mati, buang. Bagiku, tanpa lampu nasib pun aku bisa hidup abadi. Semua ini berkat gancu pencabut nyawa. Ini bukan senjata jahat, tapi senjata dewa. Harta karun. Wahahaha. Wah, dengar itu adik, kamu masih belum cepat-cepat pulang? Jangan bikin repot ayahmu di sini. Siapa ada, bawa tuan muda kembali ke kamarnya. Tanpa perintahku jangan keluar. Ayah, jangan terus salah, ayah. Wahahaha. Wahahaha. Kakak, keluarga Wang ini kok seperti angker banget ya, dingin sekali. Lingzu tidak suka disentuh orang. Tidak suka disentuh orang. Dia sendiri bukan manusia apa. Dulu kenapa tidak terlihat kamu sepenakut ini mau pinjam tanganku buat dipeluk? Pergi sana. Jiazhu memerintahkan, siapa yang berani masuk keluarga Wang tanpa izin akan mati. Mati. Lingzu, hati-hati. Kakak, jangan takut. Kami akan melindungimu. Suruh Jiazhu kalian datang menemuiku. Kamu pikir kamu siapa? Pantaskah kamu menemui Jiazhu kami, saudara-saudara? Serang. Aduh, kakak, jurus apa namanya itu? Keren banget. Ajari aku dong. Aku ulangi sekali lagi. Suruh kepala keluargamu datang menemuiku. Hentikan. Kamu siapa? Kenapa kau melukai orang di keluarga Wang kami? Jinchen, kamu buta ya? Aku perkenalkan, kakak yang cantik dan perkasa ini adalah penguasa semua roh yang menguasai lampu jiwa, Nona Ningzhao. Benarkah Anda penguasa roh? Bagus sekali, kakekku bisa diselamatkan. Si tua bangka. Katakan, kenapa kau sangat tidak rela bertemu denganku Wang Changsheng? Seperti diriku ini, bakat langka yang sulit ditemui dalam 100 tahun. Yang akan mengurus keluarga Wang untukmu turun-temurun. Seharusnya kau merasa lega, bukan begitu? Keserakahanmu akan menghancurkan keluarga Wang? Salah. Itu bukan keserakahan, itu adalah kebajikan. Atas nama kebajikan untuk kebaikan keluarga Wang. Mengerti? Demi penguasa roh, Jika Anda terbangun, pasti akan menghukum berat si anak durhaka Wang Han. Si tua ini banyak bicara. Sepertinya tekanan dari pengait jiwaku ini masih belum cukup. Sampai memberimu kesempatan berandai-andai di sini. jangan lama-lama bunuh dia. Kau pasti tidak akan mencapai keabadian. Sayangnya kau tidak berhak menentukan. Kau juga tidak berhak menentukan. Siapa? Jangan berlagak, keluarlah.
Aura roh ini Wang Changsheng, lama tidak berjumpa. Penguasa roh. Kakek, cepat bangun, hati-hati. Sudah 100 tahun. Aura jahat di tubuhmu semakin kuat. Wah, penguasa segala roh ninjau, lama tidak bertemu. Sayangnya sekarang sudah berbeda, sekarang kau bukan lawanku. Cahaya lilin berani bersaing dengan matahari dan bulan. Matilah. Pergi. Kalian bilang beberapa pria dewasa seperti kita bersembunyi di belakang Tuan Roh, apa itu tidak baik? Pertarungan tadi, kamu tidak lihat kekuatan Tuan Roh. Kamu maju hanya akan jadi korban, diam saja di sini. Bukankah kamu tidak percaya pada Tuan Roh? Sekarang kenapa berubah pikiran? Tenang, lihat pertarungannya, jangan ganggu konsentrasi Tuan Roh. Hancur. Kakak dia mau kabur. Bencana dan keberuntungan tidak punya pintu manusia sendiri yang mengundangnya. Tuan Roh, ampunilah. Ayah, aku tahu salah Jin Chen. Kumohon Tuan Roh selamatkan nyawaku. Hanner, kamu bukan tahu salah. Kamu hanya takut. Kalau engkau dibebaskan, kau tidak akan berubah. Demi Tuan Roh, anak durhaka Wang Han. Mencuri senjata jahat menyakiti keluarga sendiri, kejahatan tak termaafkan. Mohon Tuan Roh menghukum. Tarik. Hidup dan mati terbalik, arwah kembali ke tempatnya. Kembalilah semua. Kenapa aku di sini? Bukankah aku dibunuh Wang Han? Ini Tuan Roh. Tuan Roh yang menyelamatkan kita. Terima kasih atas anugerah kehidupan kembali dari Tuan Roh. Terima kasih atas anugerah kehidupan kembali dari Tuan Roh. Terima kasih atas anugerah kehidupan kembali dari Tuan Roh. Kebaikan Tuan Roh keluarga Wang takkan pernah melupakan budi ini. Hamba yang tua ini bersedia menyerahkan cucu yang tidak berguna ini, Jin Chen, untuk menghadap Tuan Roh, untuk melayani dengan setia sebagai penebus dosa keluarga Wang. Jin Chen bersedia melayani Tuan Roh tanpa ragu sekalipun nyawa taruhannya. Kakek Wang, janganlah demikian. Keluarga Wang baru saja mengalami musibah besar. Segala sesuatu perlu dibangun kembali. Sebagai calon penerus masa depan keluarga Wang, Jin Chen seharusnya tetap tinggal di sini untuk membantu kakek membangun kembali usaha keluarga. Tapi, Jin Chen, tenanglah tinggal di keluarga Wang. Tuan Roh sudah ada kami yang melayani. Tidak perlu khawatir pelayanannya kurang. Yanqing dan Yichi benar, kakek Wang, keluarga Wang sedang sangat membutuhkan tenaga. Memang benar tidak bisa lepas dari Jin Chen. Bangunlah. Niat baik kalian bertiga. Sebagai orang yang lebih tua, aku menghargainya. Tapi justru karena keluarga Wang melakukan kesalahan besar, maka Jin Chen harus lebih sering berada di sisi Tuan untuk selalu mendengarkan ajaranmu. Ini untuk menebus dosa keluarga Wang. Setelah kejadian ini, Tuan, Jin Chen baru menyadari betapa luasnya dunia ini. Ilmu yang kupelajari sebelumnya seperti katak dalam tempurung. Izinkan Jin Chen untuk menemanimu, baik untuk melayanimu maupun untuk belajar, juga untuk menebus dosa. Kalau begitu, kamu boleh tinggal. Terima kasih, Tuan. Wang Changsheng, saat Wang Han masuk ke aula untuk mencuri lentera dulu, yang dia curi dari dalam lentera itu adalah senjata jahat dari 4 penjuru yang ditindas di dalamnya. Sekarang, senjata jahat timur, gembok penelip nyawa, sudah direbut kembali. Di mana 3 senjata lainnya? Lapor, Tuan. Setelah Wang Han dan gembok perenggut nyawa mencapai kesepakatan, dia menaruh 3 senjata lainnya di gudang dan tidak pernah menanyakannya lagi. Sekarang seharusnya masih ada di gudang. Sekarang seharusnya masih ada di gudang.
Wang Jinchen yang memandu jalan. Go Hun Suo merusak jiwa dan perlu diperbaiki. Kamu istirahat dulu. Terima kasih, Tuan Ling. Pencuri yang berani. Masih perlu menutupi muka? Sepertinya ini kasus pencurian oleh penjaga sendiri. Bagus sekali kamu. Kakek menyuruhmu menjaga gudang. Kamu berani mencuri barang yang dijagamu sendiri. Ampun, Tuan Muda. Saya hanya sesaat tidak waras. Melihat begitu banyak barang berharga ini, tidak ada yang mengawasi. Baru saja. Saya akan bawa mereka untuk mencari. Kok bisa debunya setebal ini? Sudah berapa lama tidak dibersihkan? Yu Heng, apa itu 3 alat jahat itu? Barat, cermin yin yang. Selatan, kuas lukis kulit. Utara, buku hidup mati. Tuan Roh, tidak ada. Katakan, di mana barang curian itu kau sembunyikan? Semua sudah kujual. Dijual kemana? Jujur, percaya tidak, aku akan membuatmu merasakan nasib Wang Han. Sudah kujual ke Museum Harta Keluarga Du. Bukan, kenapa kalian semua menatapku? Kakak, meskipun Museum Harta adalah milik keluarga Du, tapi aku dan kakekku tidak pernah melihat benda jahat apapun. Aku bersumpah. Alat jahat barat, cermin yin yang. Ada di keluargamu, Du. Halo, Paman Zhang? Tuan Muda, tidak baik kepala keluarga kerasukan? Apa? Bunuh Du Chen, bunuh dia. Tuan rumah, lepaskan. Kalau terus dicekik, Tuan Muda bisa mati lemas. Bapak Zhang. Bapak Zhang, jaga ayahku. Aku akan cari pendeta. Kakekku kenapa, Bapak Zhang? Tuan Muda, cepat, kamu kembali. Kakek, aku Yancing. Kakek, cepat lepaskan. Bapak Zhang sudah tidak kuat lagi. Kakek. Tuan Roh, tolong selamatkan kakekku yang mulia. Apa yang terjadi dengan Tuan kami? Keluar. Lama tidak berjumpa, Ningjal. Ya benar. Aku datang untuk menangkapmu kembali. Tenang saja, kali ini aku melarikan diri dari lentera nyawa, tidak membahayakan siapapun. Tidak tercium bau amis darah. Bagus. Mana berani aku berbohong kepada Yang Mulia? Tindakanku hari ini hanya karena rasa iba yang berlebihan. Ingin membantu seorang wanita malang mendapatkan keadilan saja. Wanita apa? Keluarga Du kami sama sekali tidak memiliki anggota wanita. Dasar kau tidak tahu terima kasih. Hentikan siluman cermin. Hei Merak, jangan-jangan kau di luar melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab sampai-sampai dicari sampai ke sini? Diam, aku tidak. Bahkan ibumu sendiri bisa kau lupakan. Kau bukan hanya bodoh, tapi juga sangat tidak berbakti. Kau sedang membantu ibuku? Ibuku sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Bagaimana bisa dia berhubungan denganmu? Mana mungkin tidak ada hubungannya. Ibumu punya keinginan yang belum terselesaikan. Dia mati dengan penuh ketidakadilan. Aku kasihan melihatnya, membantunya membalaskan dendam. Itulah hubungannya. Kamu ngawur. Ibuku semasa hidupnya berkecukupan. Dengan ayahku pun saling menghormati. Saat akhir hayatnya, dia pergi dengan tenang. Mana mungkin ada keinginan yang belum kesampaian? Makanya aku bilang kamu bodoh. Aku tanya kamu, saat ibumu dimakamkan, apakah kamu ada di sana untuk berbakti? Tidak. Saat itu aku sedang di luar negeri. Setelah mendapat kabar kecelakaan itu, saat aku buru-buru pulang, peti mati ibu sudah ditutup. Walaupun aku tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali, tapi urusan pemakaman ibuku ditangani langsung oleh ayahku. Ayahku bilang padaku, ibuku pergi tanpa rasa sakit.
Jangan menilai buku dari sampulnya. Saat ibumu meninggal, kamu bahkan tidak ada di sisinya. Atas dasar apa kamu merasa dia tidak punya keinginan yang tertinggal? Hanya karena kamu mengira ibumu hidup berkecukupan dan harmonis dengan ayahmu. Kamu juga tidak pernah menyaksikan kehidupan pernikahan mereka setiap saat. Lalu atas dasar apa kamu membuat kesimpulan seperti ini? Kamu? Sudahlah, siluman cermin. Aku tahu kamu bisa melihat masa depan orang. Bagaimana faktanya? Tunjukkan saja. Bocah brengsek, lihat baik-baik. Jangan, tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku, kamu adalah milikku. Aku akan melepaskanmu. Kamu mau pergi kemana? Sebelum kamu hamil, jangan harap, jangan keluar dari ruangan ini. Jangan salahkan aku nanti. Aku akan patahkan kakimu. Jangan. Pak Wang, silakan duduk. Pak Wang, malam ini kamu temani Pak Wang dengan baik. Aku beri kamu sedikit kebebasan. Kamu beritahu aku. Kamu beritahu aku. Kenapa kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Kamu beritahu aku. Apakah keluarga Du memberimu terlalu sedikit? Tidak pernah puas ya? Kamu beritahu aku. Kamu beritahu aku. Sudah lihat dengan jelas kan? Ibumu sepanjang hidupnya, dari awal sampai akhir adalah sebuah tragedi. Jika ayahmu adalah pelaku utamanya, maka kamu yang tidak berbuat apa-apa. Dan kamu yang selalu dikhawatirkan ibumu. Semuanya adalah kaki tangan. Yan. Tuan, kita tidak pergi lihat. Dia bisa celaka kalau begini. Dia punya hal yang ingin ditanyakan sendiri. Kita pergi nanti saja, tidak apa-apa. Jingyao muncul kali ini. Meski kau tidak berbuat jahat, tapi merasuki Du Wuchen, pada akhirnya merugikan umurnya. Hukuman tetap harus diberikan. Oke. Lagi pula aku juga tidak bisa mengalahkanmu. Aku akan kembali ke Lentera Roh sekarang. Introspeksi diri sendiri, boleh kan? Bajingan, hidup saja tidak memberiku ketenangan. Mati pun arwahnya masih gentayangan. Dulu seharusnya aku mencincangmu untuk makanan anjing, bukan menguburmu hidup-hidup. Master, tolong kerjakan dengan cepat, agar tidak ada masalah yang timbul. Tenang saja, Tuan Du. Pasti akan kuhancurkan arwahnya. Selamanya tidak bisa bangkit lagi. Berhenti. Berhenti. Du Yanqing, kamu ceroboh sekali. Kamu buru-buru mau reinkarnasi ya? Ayah, ibu saya sebenarnya bagaimana meninggalnya? Bisakah kamu ceritakan lagi padaku? Kamu baik-baik saja. Ngomongin ini buat apa? Kamu tidak lihat aku undang Master, sedang untuk kakekmu melakukan ritual pengusiran roh jahat, cepat keluar. Untuk mengusir roh jahat dari kakek. Lalu kenapa altar ibuku dikeluarkan? Kamu ini sama sekali bukan mengusir roh jahat, benar kan? Kamu ingin membuat roh ibuku tercerai-berai, benar kan? Du Yanqing, aku ayahmu. Perhatikan sikapmu bicara padaku. Ayah. Aku hanya ingin sebuah kebenaran. Yanqing, kumohon. Katakan padaku kebenarannya, boleh? Aku sudah bilang padamu. Ibumu pergi dengan tenang. Tidak ada rasa sakit. Kamu masih mau kebenaran apa lagi? Aku lihat kamu sudah gila. Panggil orang. Bawa tuan muda ini turun. Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Keluarlah.
Orangku, kamu tidak layak menyentuhnya. Du Yangqing sekarang adalah pelayanku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Kamu siapa sih? Yangqing. Dia adalah cucu tertua keluarga Du yang terhormat. Artinya, calon kepala keluarga Du di masa depan. Bagaimana bisa menjadi pelayanmu? Dia. Ayah, kamu baik-baik saja. Ini bagus sekali, kamu baik-baik saja. Haha. Cepat minta maaf kepada Tuan Roh. Tuan Roh, kamu bilang dia adalah Tuan Roh? Haha, ini. Baru tadi saya berbicara tidak sopan. Semoga Tuan Roh tidak marah. Hahaha. Tidak apa-apa. Tapi hei, Tuan Roh datang ke keluarga Du kami. Adalah kehormatan besar bagi keluarga Du kami. Silakan Tuan Roh pindah ke tempat istirahat. Tuan Roh mungkin tidak tahu, keluarga Du ini akhir-akhir ini tidak tenang. Hari ini kami mengundang Master untuk melakukan upacara di rumah, mengusir roh jahat. Tapi ini, pada akhirnya, ini adalah urusan keluarga Du kami. Kehadiran Tuan Roh di sini agak merepotkan. Silakan Tuan Roh pindah. Taoist, lanjutkan. Hei. Apa maksud Anda, Lingzu? Aku menguasai lentera kehidupan dan mengatur hidup mati. Du Qian, kamu menyiksa dan membunuh istrimu, mengurung arwah orang mati. Setiap peristiwa menurutku bukanlah urusan pribadi. Sepertinya Lingzu, ada sedikit kesalahpahaman terhadapku. Aku Dumou meskipun bukan orang yang sangat baik. Tapi pasti tidak akan melakukan hal-hal yang Anda katakan, Lingzu. Tolong Lingzu, jangan halangi aku dalam membersihkan roh jahat di rumah ini. Benarkah? Reputasiku selalu positif. Orang-orang yang mengenalku menilaiku sebagai rendah hati dan sopan. Di dalam ini, apakah ada kesalahpahaman? Yu Heng, kamu bilang di balik kulit domba ini mungkin ada serigala. Lalu di balik kulit manusia ini apakah mungkin ada binatang buas? Chen Yiqi, kamu anak muda, kamu... Kalau begitu, mari kita biarkan pihak yang terlibat berbicara. Lingzu. Temui anakmu. Ibu, Yancingku. ibu masa lalu dalam yin yang itu benarkah? Kamu benar-benar oleh ayahku direbut? Iya. Ibu, maaf ibu. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu brengsek. Bagaimana aku bisa melahirkan? Anak durhaka sepertimu. Karena kalian sudah tahu, ya aku menipu kalian. Tapi aku sudah melakukannya. Apa yang bisa kalian lakukan? Du Yangqing. Jika dulu aku tidak memaksakan pernikahan dengan ibumu, bisakah ada kamu yang sekarang? Dan ayah. Jika aku tidak membiarkan Yang Hui pergi bergaul di antara berbagai mitra kerja, peta bisnis keluarga Du bisakah berkembang begitu cepat? Bisakah kamu menikmati masa tua dengan tenang? Kamu brengsek. Kamu brengsek. Aku brengsek? Hahaha, aku sendiri nggak tahu. Mana ada aku brengsek? Yang Hui, kamu yang bilang, meski dulu aku memaksamu, bukankah akhirnya aku menikahimu? Kamu di keluarga Du, selama bertahun-tahun jadi nyonya kaya raya, masih belum cukup? Du Qian, kamu tak tahu malu. Terus, aku pernah memberimu sebagai hadiah ke orang lain, tapi aku tidak pernah menganggapmu kotor. Selama bertahun-tahun ini, aku memberimu makan enak, hidup enak. Masih juga kamu tidak puas? Lalu kamu sakit parah. Ya, aku menguburmu hidup-hidup. Bukankah itu karena aku ingin kamu mati dengan lebih pantas? Kurang sedikit penderitaan sakitmu. Apakah kamu mau mati dengan jelek dan menyakitkan? Ayah, omongan apa ini? Masuk akal nggak sih? Dasar anak durhaka. Apa begini caraku mengajarmu berbicara dengan orang tua? Dari kecil sampai besar, tahukah kamu? Aku selalu menganggapmu sebagai panutan. Tapi sekarang aku sadar, aku salah. Kejahatan yang kamu lakukan pada ibuku, kamu sama sekali tidak pantas jadi ayah. Oh tidak pantas jadi manusia. Kamu binatang. Kamu dicuci otak sama ibumu yang jalang itu.
Ducian, aku kasih kesempatan terakhir padamu. Kau sadar salah? Tidak, aku tidak salah. Aku terhadap Yang Pui sudah berbuat lebih dari cukup. Yang Hui, karena kamu sudah mati pun masih tidak memberiku ketenangan, maka biarlah arwahmu hancur lebur. Aduh, Yin Yang terbalik. karma balas dendam. Ducian, hidupmu sudah waktunya dibayarkan kepada istrimu. Ayah, ayah, tolong aku. Yancing, tolong ayah. Aduh. Ini hutangmu pada ibu. Lepaskan aku, keluarkan aku. Aku di mana ini? Keluarkan aku. Yancing, cobalah berpikir terbuka. Terjerumus dalam hukum sebab akibat. Itu konsekuensi perbuatannya sendiri. Huyer, aku yang bersalah padamu. Aku gagal mendidik anak. Tidak bisa mengenali orang, menyebabkanmu menderita. Ayah, semuanya sudah berlalu. Yancing, biarkan ibu melihatmu sekali lagi. Ibu. Bu, kenapa kamu... Kamu harus jaga diri baik-baik, tahu? Ibu, jangan... Bu, Yang King turut berduka cita. Tuan Roh, bolehkah? Du Yang King, Yin dan yang tak bisa dibalik. Segala yang terjadi sudah ditakdirkan sejak awal. Yang King, orang itu sudah tiada. Yang pergi takkan kembali. Jangan bikin ibumu khawatir. Du Wuchen, kepala pelayan keluarga Wang, mencuri barang yang dijaganya sendiri. Menjual 3 senjata jahat selain gada pencabut nyawa ke galeri harta karun keluarga Du. Apakah kamu tahu tentang ini? Demi Tuan Roh, Wu Chen benar-benar tidak tahu apa-apa, Tuan Roh. Aku bisa mengirim orang untuk... Sudahlah. Kuas lukis kulit dari selatan ada di keluarga Chen. Afu, kau sudah mengikuti aku selama 30 tahun. Aku merasa tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bertahun-tahun ini, seluruh anggota keluarga Chen menghormatimu. Mengapa kau mengkhianati kami? Pengkhianatan, aku tidak pernah setia padamu. Bagaimana bisa disebut pengkhianatan? Kau tahu siapa identitas misteriusku? Aku adalah kakak tiri ayahmu yang sama. Ayahmu, putra sulung yang paling tidak ingin diakuinya. Tidak mungkin. Aku adalah putra satu-satunya keluarga Chen. Dari mana datangnya kakak? Seperti ayahku yang munafik. Tentu saja tidak akan memberitahumu kebenaran. Tetapi kenyataannya adalah, ibuku adalah istri pertama ayahmu. Ibuku menggunakan seluruh mas kawinnya. Mendukung ayahku masih kurang. Setiap bulan masih menggunakan uang receh yang didapat dari bekerja, mengirimkannya padanya. Tetapi aku tidak menyangka. Dia ternyata adalah seorang binatang yang setelah sukses membunuh orang yang membantunya. Untuk menikahi ibumu yang berasal dari keluarga kaya, membawa aku, ibu yang datang mencari kerabat, memukuli sampai mati di hari hujan ini. Dendam pembunuhan ibu tidak bisa didamaikan. Saat ibuku jatuh ke pelukanku, aku bersumpah untuk membalas dendam. Mengambil kembali milikku dan segala milik ibuku. Aduh. Utang ayah dibayar anak. Karena dia sudah mati, maka kau yang harus membayarnya. Sebenarnya nasibmu cukup baik. Sejak kecil hidup mewah, setelah mewarisi bisnis keluarga, entah bagaimana bisa terhubung dengan jalur Raja Roh ini. Dilindungi lampu nyawa. Aku tak bisa menyentuhmu, makanya aku menahan diri sampai sekarang. Tapi sekarang situasinya berbeda. Dengan alat pusaka di tangan, saatnya menghitung utang lama. Apa yang kau lakukan? Dilihat dari kontribusi, kekuasaan keluarga Chen ada keringat ibuku.
Dilihat dari status, yang utama adalah anak sulung dari istri sah. Hak waris keluarga Chen ini seharusnya milikku. Ketahuilah, akulah kepala keluarga Chen yang sebenarnya. Kau hanya tikus di selokan. Wahahaha. Aku akan membiarkanmu hidup. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang kualami selama ini. Kepala keluarga, Tuan Muda membawa Tuan Roh kembali. Yang mulia telah datang. Kami tidak menyambut di perjalanan yang jauh. Sungguh suatu kesalahan. Silakan duduk. Ichi, menurutku kakek Chen, terlihat agak aneh, tidak sama dengan yang kuingat. Memang sedikit. Bagaimana kalau kita periksa? Kamu masih ingat kakek Chen punya ciri khas apa? Di lengan kanan kakek ada tanda lahir. Oke, biar saya saja. Baik. Kek, kamu tidak apa-apa. Jangan-jangan aku terlalu banyak berpikir. Hei, Yichi, sudah besar begini masih ceroboh. Yichi sudah tahu. Lukisannya bagus. Tuan Roh, apa maksudnya? Dao Yuan agak tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau begitu aku akan bicara lebih jelas. Wajahmu. Gambarnya bagus. Tidak berguna. Yang bukan milikmu. Pada akhirnya tetap bukan milikmu. Tidak, segala sesuatu dari keluarga Chen seharusnya menjadi milikku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan ibuku. Chen Fu, kamu bawa kakekku kemana? Anak, jangan khawatir. Aku tidak ingin dia langsung mati sekarang. Aku ingin dia merasakan rasa penderitaan. Aku bunuh kau. Ichi, tenang. Kakek Chen sekarang tidak diketahui keberadaannya. Marahi dia tidak ada gunanya. Kenapa kamu memanggil Yichi cucu keponakan? Karena aku adalah kakak-kakek, jadi aku memanggilnya cucu keponakan. Omong kosong, kakekku adalah anak tunggal, sama sekali tidak punya saudara laki-laki. Tenanglah, keponakan. Kakekmu juga baru tahu tentang keberadaan saudaraku ini. Ibuku adalah istri yang ditinggalkan oleh buyutmu, istri yang setia. Tidak mungkin, ini pasti alasan yang kau cari untuk merebut kekuasaan dengan alasan yang sah. Hah, aku memang sudah punya hak yang sah. Mengapa harus mencari alasan? Tuan segala roh, bukankah Anda bisa bertanya pada roh? Aku tidak mengarang-ngarang. Tanyakan saja, pasti tahu. Dia tidak berbohong. Ibu Chen Fu. Memang adalah istri yang ditinggalkan oleh buyutmu. Istri yang setia. Dan memang dibunuh oleh buyutmu. Kau dengar itu? Aku tidak berbohong. Akulah kepala keluarga Chen yang sah, keluarga Chen yang berhutang padaku. Tidak. Kau berbohong. Tidak. Kamu bohong. Kamu selalu bilang, ini semua untuk balas dendam buat ibumu.
Tapi setiap malam sunyi setelah minum beberapa gelas, menghadap ke tablet ibumu yang merendahkan asal-usulnya adalah kamu. Kamu penuh dengan ketidakpuasan. Yang marah-marah dan melempar tabletnya juga kamu. Chen Fu, tanyakan pada hatimu sendiri. Balas dendammu ini benar-benar untuk dia? Diam kau. Masih ada lagi. Waktu umur 18 tahun. Untuk melatih kemampuan bertarung, merencanakan balas dendam, kau memukuli sampai mati seorang tunawisma di gang selatan kota. Waktu umur 20 tahun, untuk mendapatkan posisi kepala rumah tangga keluarga Chen, kau sengaja memfitnah. Dan memaksa kepala rumah tangga sebelumnya bunuh diri. Diam kau. Chen Fu, sekarang kau bukanlah korban. Melainkan pelaku yang menggunakan korban sebagai tameng. Bajingan. Bahkan ibumu sendiri tidak kau lepaskan. Bajingan, bahkan ibumu sendiri tidak kau ampuni. Yancing, tenanglah. Jika aku benar-benar bajingan, tidak akan membalas dendam untuknya. Chen Fu, kau bilang ingin membalas dendam untuk ibumu, sementara itu terhadap ibumu sendiri menjelek-jelekkan dengan berbagai cara. Untuk dirimu yang menyakiti orang tak bersalah mencari-cari alasan untuk perbuatan jahatmu. Kau sebenarnya adalah setan yang munafik. Apa yang kau tahu? Sejak zaman dahulu, jalan balas dendam mana yang tidak penuh dengan pengorbanan? Pengorbanan itu mulia, dan bajingan sepertimu sama sekali tidak pantas bicara tentang pengorbanan. Yu Heng, kau bawa Chen Ichi. Ikuti petunjuk lentera takdir. Pergi selamatkan Chen Daoyuan. Ya. Ayo pergi. Lepaskan aku kau sebagai penguasa semua makhluk. Mau membantu kejahatan? Dengan moral seperti ini, tidak pantas menduduki posisi, apalagi hakmu menjadi penguasa roh ini kau. Hentikan. Berdebat begitu lama seharusnya sudah haus beri dia secangkir teh. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Chen Fu, kau telah membuat terlalu banyak dosa. Tunggu Chen Daoyuan datang, lalu kita hitung semuanya. Tuan Roh, kumohon, tolong selamatkan kakek saya. Tidak boleh, rencanaku tidak boleh, gagal begitu saja, karena kalian tidak bisa merasakan apa yang kurasakan. Maka hari ini, ayo kita mati bersama. Polisi lukis, tulang dikuliti, siapa yang menghalangi balas dendamku, mati. Tuan Roh, ini... Kamu suka melukis kulit, maka rasakanlah rasa dikuliti hidup-hidup. Aduh. Kembali. Kebaikan dan kejahatan pasti ada balasannya. Dalam hidupmu ini tidak layak lagi punya nama, punya marga, punya muka. Lingsu. Kakek. Yichi, cepat bantu aku bangun. Baik. Yuando berterima kasih pada Lingzu atas pertolongan nyawanya. Chen Fu, bagaimana rencanamu menanganinya? Lingzu, Chen Fu telah menyakiti banyak orang tak bersalah. Dia seharusnya datang ke rumah dan bersujud minta maaf. Penjaga. Seret dia keluar. Baik. Ada satu hal lagi. Pada akhirnya, keluarga Chen kalian berhutang pada Ibu Chen Fu. Seharusnya ada kompensasi. Lingzu, Anda tenang saja. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan menempatkan tablet ibunya di tempat utama di kuil keluarga Chen. Dihormati bersama oleh keturunan. Oh ya, Lingzu, kalian sebelumnya dalam urusan keluarga Wang dan Du, Yichi sudah memberitahuku. 4 artefak jahat yang dicuri saat ini, 3 diantaranya sudah dikembalikan. Masih tersisa 1. Kepala keluarga, buruk. Utusan keluarga Shen datang berkata ingin mengundang Lingzu kembali ke keluarga Shen.
Kakek Shen sudah kritis. Wah, tidak baik. Ada orang dari keluarga Shen datang. Mereka bilang ingin meminta Tuan Roh pulang ke keluarga Shen. Kakek Shen sudah kritis. Bagaimana mungkin? Bukannya kakek Shen sudah siuman? Tuan Roh, kakek bukannya sudah lepas dari bahaya maut? Kenapa tiba-tiba kritis? Ternyata benar. Tuan Roh, bagaimana? Artefak Iblis Utara, buku kehidupan dan kematian. Sekarang ada di keluarga Shen. Berhenti. Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ini adalah aura dari buku hidup mati. Masih berdiri di sini buat apa? Cepat pergi. Minggir, aku justru tidak mau minggir. Kakek, setelah bertemu kamu kondisinya jadi kritis. Hari ini kamu sebenarnya apa niatmu? Ayah, karena Tuan Ling bisa menyelamatkan dan membangunkan kakek sekali, maka kali pasti ada cara untuk membantu kakek melewatinya. Diam. Dasar perempuan hina ini. Racun apa yang dia berikan padamu? Sampai membuatmu begitu membela orang lain daripada keluarga sendiri. Sekarang keluarga Shen kita sudah sampai pada momen kritis. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan kebodohan. Kalian berhenti. Tuan Roh, bisa bertemu denganmu sekali lagi. Hatiku sudah puas. Shen Xingzi. Apa kau tahu senjata iblis utara buku kematian? Muncul di keluarga Shen. Dan orang yang menulis namamu di buku kematian itu adalah Shen Feng. Seharusnya kamu masih punya sisa umur 3 tahun. Tapi Shen Feng menyalahgunakan buku kematian, memotong umurmu secara paksa. Aku memang bisa menghancurkan senjata iblis itu, tapi tak bisa melawan takdir. Dia merampas sisa umurmu. Sekarang aku tak bisa berbuat apa-apa. Sudahlah. Aku memang orang yang hampir mati. Berkat perhatian Tuan Roh, baru bisa bertahan sampai sekarang. Setelah aku selesaikan urusan keluarga Shen, aku sudah sangat bersyukur. Aku memang tak bisa memperpanjang umurmu lagi, tapi aku bisa membantumu menyelesaikan wasiat terakhirmu. Di dalam hatimu, apakah masih ada hal yang belum terselesaikan? Sudah sampai di titik ini. Beberapa rahasia tampaknya tak bisa disembunyikan lagi. Yu Heng, kemarilah. Kakek. Yu Heng di sini? Maafkan aku, nak. Sebenarnya kamu dan ayahmu tidak ada hubungan darah dengan keluarga Shen. Saya menikah dengan Feng Shi. Kami tidak punya anak. Pada musim dingin tahun itu, kami menemukannya di depan rumah. Anak yang ditelantarkan, Shen Feng. Anak ini sangat menyedihkan. Kami lalu mengangkatnya sebagai anak angkat. Kemudian, yaitu di kuil Changming, memohon bantuan Ling Zhu. Kakek, Yu Heng selalu menganggap Anda sebagai kakek kandung saya. Baik. Anak baik. Kakek selalu menganggapmu sebagai cucu kandung saya. Ling Zhu. Yu Heng masih muda. Saya khawatir setelah saya pergi. Dia tidak bisa mengendalikan ayahnya, tidak bisa menahan para tetua keluarga Shen. Ling Zhu, Xingji memohon kepada Anda mengambil alih posisi kepala keluarga Shen. Yu Heng akan mengikuti Anda untuk berlatih. Setelah dia matang, Anda serahkan cincin itu padanya. Ling Zhu. Baik. Saya janji pada Anda.
Kakek, kakek. Lepaskan aku, lepas. Ayah, kakek baru saja meninggal. Sudahlah, tenang sedikit. Apa katamu? Tuan sudah tiada. Kamu perempuan jalang. Membawa sial sampai Tuan meninggal. Aku... Cincin ibu jari ini. Di mana kau dapatkan ini? Ini milik keluarga Shen. Berdasarkan wasiat terakhir Shen Xingzi, aku yang akan menggantikannya sementara sebagai kepala keluarga Shen. Sampai Yu Heng cukup dewasa, baru akan diserahkan padanya. Omong kosong. Yu Heng adalah ahli waris yang ditunjuk langsung oleh almarhum. Bahkan jika almarhum merasa Yu Heng belum cukup matang dan ingin mencari pengganti sementara, seharusnya aku ayahnya, bukan orang luar sepertimu. Ayah, semua yang dikatakan pemimpin roh itu benar. Ini adalah keinginan terakhir kakek. Diam. Kurasa kau sudah dibutakan oleh perempuan jalang ini. Ayah. Sudah. Harta keluarga Shen sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Segera beritahu semua orang. Keluarga Shen akan berunding. Hari ini keluarga Shen. Seluruhnya harus bersatu melawan musuh dari luar. Bangun. Berdasarkan apa? Karena posisi ini milikku. Para paman. Selanjutnya saya sendiri akan mengumumkan wasiat terakhir kakek. Semua aset keluarga Shen akan diwariskan kepada saya, Shen Yuheng, untuk diwarisi. Namun, mengingat saya dan Ling Ju masih terikat kontrak dan perlu pergi berlatih di luar, maka posisi kepala keluarga Shen untuk sementara akan dipegang oleh Ling Ju. Setelah masa latihan selesai, barulah posisi akan diserahkan kembali. Saat kakek bilang ini, hanya kamu dan si jalang itu yang ada di sampingnya. Di keluarga kami, keluarga Shen tidak ada saksi lain yang hadir. Surat wasiat yang kalian sebutkan itu cuma karangan kalian sendiri. Iya, wasiat ini hanya mereka berdua yang tahu. Tidak bisa dianggap sah, kan? Walaupun dia Ling Ju, tapi dia tetap orang luar. Tidak mungkin hanya dengan omongan kosong, lalu mengambil alih keluarga Shen kami. Dengarkan. Di sini tidak ada yang mengakui posisi kepala keluargamu. Cincin meterai itu, kau serahkan sendiri. Atau aku yang suruh orang potong jarimu? Shen Feng, kamu sangat buru-buru ingin ini posisi kepala keluarga. Karena kamu tahu nyawa Shen Xingzi adalah kamu yang memutuskan dengan tanganmu sendiri. Benar kan? Jangan menuduh sembarangan di sini. Aku bahkan belum sempat berbakti pada Tuan. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Menurut perkataanmu, kamu sendiri yang menyerahkannya? Atau aku yang membantumu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa itu buku hidup mati? Astaga, ini benar-benar buku hidup mati. Buku hidup mati bukanlah legenda yang terkunci dalam lentera kehidupan senjata jahat utara bagaimana mungkin ada di tangan Shen Feng. Benar-benar tertulis nama Pak Tua. Jangan-jangan benar Shen Feng yang melakukannya? Untuk merebut posisi, bahkan ayah angkatnya sendiri dibunuh. Sungguh bangsat. Sudah ku bilang dulu Pak Tua seharusnya tidak membawanya pulang. Kalian jangan asal bicara. Aku cuma beli buku kecil sembarangan untuk latihan menulis. Itu salah tulis. Aku sama sekali tidak tahu benda apa ini. Oh ya? Yancik. Paman Shen, buku catatanmu ini, berani kutanya, dibeli di mana? Jangan-jangan dari Balai Harta Keluarga Du kami? Menurut catatan sejarah Balai Harta Keluarga Du kami, dulu buku ini dibeli oleh orang anonim. Kalau Anda cuma pakai untuk latihan menulis, ngapain repot-repot seperti ini? Kamu ini anak muda?
Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Paman Shen, perkataan Anda keliru. Menyelidiki kasus masa harus lihat senioritas? Saat Anda dulu membeli buku catatan ini, pasti juga melihat tulisan besar di atasnya buku catatan hidup mati, kan? Membeli buku seperti ini untuk latihan menulis, apa Anda tidak merasa tidak menguntungkan? Aku tidak pernah percaya cerita hantu atau dewa. Juga tidak pantang nama apapun. Apalagi, membeli buku ini secara anonim tidak bisa membuktikan aku tahu buku ini adalah benda aneh. Memanipulasi hidup dan mati? Semua ada harganya. Buku catatan hidup mati ditulis dengan darah. Ayah, sudah sampai di titik ini, masih tidak mau mengaku. Ayah, sudah sampai di titik ini, masih tidak mau mengaku. Kamu anak durhaka. Karena kamu tidak mengakui, maka biarlah buku kehidupan dan kematian ini yang berbicara sendiri. Bagaimana cara pakainya? Buku kehidupan dan kematian, tulis dengan darah. Aku tahu apa yang kau inginkan. Tulislah, tuliskan nama yang paling kau benci. Kau bisa membalas dendam untuk ibumu dan menjadi pemimpin keluarga Shen yang baru. Astaga, Pak Tua. Benar-benar dibunuh olehnya. Bangsat. Bangsat. Selama bertahun-tahun ini, Pak Tua memperlakukannya seperti anak sendiri. Benar-benar memelihara serigala berbulu domba. Akulah yang membunuh Shen Xingzi. Terus mau apa? Aku yang membunuh Shen Xingzi. Terus mau apa? Kalian janganlah mengagung-agungkan Shen Xingzi. Aku diambil dan dipungut oleh ibuku. Lalu dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Aku membalas dendam untuk ibuku. Salahkah aku? Ayah, kenapa ayah masih belum mengerti? Kematian nenek adalah hukuman dari langit. Dia sendiri yang menghina dan merusak patung dewa, bukan salah orang lain. Bukan. Kalau dulu bukan karena Shen Xingzi yang setiap hari memikirkan wanita ini, ibuku tidak akan murung dan sedih. Dan semua hal yang terjadi setelahnya pun tidak akan terjadi. Jadi, orang tua itu pantas mati. Kamu juga pantas mati. Maaf Tuan Pemimpin Roh, ayahku dia. Tidak apa-apa. Biarkan dia terus bicara. Adapun posisi kepala keluarga, sebenarnya aku tidak peduli, tapi aku justru tidak ingin mengikuti keinginan orang tua itu. Aku ingin dia di bawah tanah menyaksikanku mengambil alih keluarga Shen, biar dia mati pun tidak tenang. Sudah selesai bicara? Sudah, sekarang giliranku. Tuan Pemimpin Roh, mohon ampun. Shen Feng, kamu ingin membunuhku? Ingin, aku bermimpi pun ingin. Shen Feng, kamu mau membunuhku? Mau, aku bermimpi pun mau. Baik. Kalau begitu, aku kasih kamu kesempatan ini. Jika langit menetapkan aku bersalah, kamu tulis namaku. Akan muncul di buku kehidupan dan kematian ini. Catatan di buku kehidupan dan kematian. Bahkan Master Roh pun tak bisa membalikannya. Tapi jika kamu memfitnah Master Roh, hukuman langit akan datang. Ayah, Tidak mungkin. Ini tidak mungkin ini. ayah, kamu juga lihat kan? Kematian nenek benar-benar bukan salah Master Roh. Kamu berhenti saja. Kok hilang lagi?
Setiap kali Shen Feng melapor ke langit untuk memfitnahku sekali, umurnya sendiri akan berkurang 10 tahun. Setelah puluhan kali seperti ini, wajar saja dia menjadi tua renta. Ayah. Ayah. Tolong, Paman He, bawa jenazah ayahku, bawa turun dan makamkan dengan layak. Mohon pengampunan, Tuan Ling, kami dengan hormat memohon kehadiran Tuan Ling mengambil alih sebagai kepala keluarga Shen. Kami menghadap kepala keluarga menghadap Tuan Ling. Kami menghadap Tuan keluarga, menghadap Tuan Roh. Bukankah kakek Tuan Roh bilang, mengurus urusan duniawi? Kamu lebih ahli dariku? tapi aku toh bukan orang keluarga Shen. Tapi Shen Xingzi mengakui kamu dan menganggapmu seperti cucu sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan sebelum meninggal. Masih memohon padaku untuk melindungimu. Kamu tenang saja. Mulai hari ini, tidak ada yang berani meragukanmu. Mulai hari ini, cucu tertua keluarga Shen, Shen Yuheng, meneruskan jabatan sebagai tuan keluarga Shen. Kami menghadap Tuan keluarga, menghadap Tuan Roh. Yuheng akan patuh pada nasihat kakek. Patuh pada nasihat Tuan Roh.